nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, perhatikan dulu ya. Ya, jadi insyaallah ini perhatikan dulu. Ini buat materi nanti untuk ujian yang PAI ya, diperhatikan. Itu bab-babnya. Jadi kalau untuk penyelenggaraan jenazah dikit ya, enggak terlalu banyak tuh soal-soalnya juga ya. Bab 8 juga sama, silakan dihafalkan. Jadi tidak usah dihafalkan semuanya. Pokoknya sudah dikisi-kisikan saja. Kecuali bab 9. Kalau bab 9 memang paling banyak ya. Seperti saya jelaskan, karena kenapa kalau bab 7 bab 8 sedikit? Karena itu nanti nilainya dari ujian apa? Ujian praktek. Enggak tahu kapan ini prakteknya ya, belum ada yang menyetorkan. Ya, nanti silakan ya, sebelum nanti dibagikan rapot UTS, silakan disetorkan. Ya. Jadi yang akan dijelaskan ya untuk sekarang adalah tentang apa? Tentang mudharabah. Ya. Apa itu mudharabah? Ya, perhatikan dulu ya. Mudharabah itu adalah ketika ada di sini kalau di dalam buku ya, ada pihak pemodal yaitu adalah investor. Dia itu memberikan sejumlah modal kepada pengelola ya. Nanti diperdagangkan atau nanti diolah begitu ya oleh pengelola. Ini bisa kita ambil ya sebagai contoh adalah kisah baginda Nabi SAW dengan Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah itu sebagai orang yang memiliki modal sebagai investornya, sedangkan baginda Nabi SAW itu sebagai pekerjanya, sebagai orang yang mengelolanya begitu ya. Lalu nanti dibagi ya keuntungan sesuai dengan persyaratan yang sudah disetujui di awal begitu ya. Dimana kalau dalam kisahnya itu baginda Nabi SAW itu beliau ya berjualan ke mana? Ke Syam. Syam itu sekarang di mana Syam itu? Damaskus ya. Daerah sana Damaskus. Damaskus itu apa? Suriah. Ya, daerah sekitar situ ya. Nah, pada zaman itu ya, baginda Nabi SAW walaupun belum menjadi seorang rasul, belum bi'sah, belum diangkat menjadi rasul, tapi di situ bisa diambil hikmah-hikmah yang luar biasa. Jadi pada saat itu baginda Nabi SAW melakukan ya, perhatikan, ketika berjualan itu melakukan sesuatu hal yang tidak lazim, tidak semestinya bukan tidak semestinya, maksudnya tidak biasa dilakukan oleh pedagang yang lain. Dan hal itu yang menyebabkan ya baginda Nabi SAW itu menjadi pengusaha, menjadi orang yang sukses dalam memperdagangkan ya barang yang dimodalkan oleh siapa? Siti Khadijah. Bagaimana caranya? Yaitu caranya ketika beliau berdagang, beliau itu menyebutkan modalnya. Makanya nanti kalau dalam ilmu yang sekarang begitu ya, ilmu jual beli sekarang ya, muamalah yang sekarang kontemporer, itu nanti ada jual beli amanah sebutnya itu ya, jual beli amanah. Jadi beliau itu menjelaskan, nih saya punya modal sekian ya, silakan mau dikasih untung berapa, itu ada. Makanya sebutnya jual belinya kalau dalam istilah kontemporer itu murabahah ya. Nah itu jadi silakan ya. Ini kan jual beli kain kalau nggak salah ya. Nah, ini kain ini saya beli sekian kata baginda Nabi SAW ya. Silakan bapak atau ibu yang mau beli mau kasih untung berapa. Dan itu subhanallah laku ya, laku keras begitu. Dan sehingga beliau menjadi orang yang sukses dan dikenal juga dalam perdagangan itu beliau sebagai orang yang amanah gitu ya, al-amin ya. Jadi beliau itu amat sangat dipercaya begitu. Ya. Di situ dijelaskan di sini ya, kalau mudharabah itu apa? Kalau yang dalam kitab yang lain yaitu kerjasama usaha yang dilakukan dua pihak ya. Jadi ada pihak yang pemilik modal, ada juga pihak lain yang sebagai penyelenggara begitu. Yang tidak punya modal tapi dia punya keahlian. Punya modal, punya uang banyak, tapi dia bingung mau usaha apa begitu ya. Nah ini di sisi lain ada orang yang memiliki keahlian, kemampuan,
ya, tapi tidak punya modal. Maka bareng-bareng lah, begitu ya. Maka di sini ada rukun. Rukunnya yaitu hal-hal yang mesti ada di dalam perjanjian atau akad mudharabah ini, ya. Dalam akad mudharabah ini ada sahibul mal yaitu pemodal, ada juga mudharib yaitu orang yang punya keahlian. Terus ada yang diakadinya apa? Ya. Yaitu berupa apa? Rasul mal itu apa? Di sini modalnya, ya. Modalnya, terus usahanya, terus keuntungannya. Ini tuh harus jelas, ya, jelas. Jadi jangan sampai ada ketidakjelasan yang nanti berujung-ujung kepada di akhir itu terjadi friksi. Friksi itu perselisihan. Nah, gitu. Terus ada sigotnya, ya, ijab qabulnya, ya, gitu. Syarat-syarat mudharabah. Nah, ini harus orang yang, ya, makanya sebetulnya, ya, kalau orang mau bisnis, ya, itu harus punya kemampuan ini dulu, biar nanti terhindar dari apa yang namanya riba, ya. Kalau riba bedanya apa? Tadi kan kayak Pak Toro juga menjelaskan, ya, kalau riba dengan mudharabah apa? Sama-sama punya untung. Apa coba ada yang bisa jelasin nggak? Sama-sama punya untung kan? Ya, riba sama mudharabah. Kan mudharabah juga ada orang, ya, ya, akadnya gimana, beda akadnya itu gimana maksudnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, silakan. Siapa yang bisa tahu? Yang bisa dan tahu, ya, bisa tahu. Ya. Jadi kalau mudharabah ini nanti, ya, di sini nggak saya tuliskan. Jadi ketika melakukan akad itu, ya, disepakati juga nanti, ya, ketika nanti ada kerugian, ya. Jadi kalau ada kerugian itu harus disepakati juga, begitu, ya. Nah, jadi yang pemilik modal itu rugi, ya. Terus yang orang bekerja juga rugi, gitu, ya. Jadi harus ini. Sedangkan kalau dalam riba itu biasanya pemilik modal itu nggak mau rugi, ya. Pokoknya mah si pedagang, gitu, ya, atau si orang yang punya keahlian, ya. Misal dia punya keahliannya masak, tiba-tiba masakannya tidak laku, begitu, ya. Karena satu hal begitu. Tapi si yang punya modalnya nggak mau, pokoknya tetap harus untung, begitu. Itu nggak seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam itu konsepnya, kalau untung sama-sama senang, kalau rugi sama-sama susah, begitu, ya. Jadi nggak boleh senang satu pihak sedangkan pihak lain menderita, ya. Jelas, ya? Sama konsepnya juga, ya. Kalau musaqah gimana? Cuma kalau musaqah mah lebih kepada masalah pertanian. Ya, di sini kan nanti ada musaqah, terus juga ada muzaraah, ya. Itu di ziraah, ya, mazraah. Dan juga ada mukhabarah. Itu sama saja, ya. Konsepnya ada orang yang memiliki modal dan juga ada yang memiliki keahlian. Ada yang memiliki sawahnya, ada orang yang jadi petaninya, ya. Ya, yaitu. Jadi intinya nanti di dalam Islam yaitu, ya, ketika jual beli jangan sampai ada goror, jangan sampai ada tipu menipu. Misal, ya, menjual tanaman tapi belum matang, begitu, ya, belum jelas matangnya, ya. Terus menjual tanaman, ya, atau menjual kayak padi atau beras dalam karung, begitu, tanpa ditimbang, tanpa tahu sukatannya. Sukatan tuh volumenya, begitu, ya. Ya, nanti silakan, ya, seperti yang Ustaz jelaskan, nanti materinya yang ini kalau menjawab dari yang sini, ya, buku yang ini, ya, buku PAI. Jadi kalau perluasan itu saya ngambil dari buku yang lain hanya untuk menambah, ya, menambah pengetahuan. Silakan tuh dihafalkan. Kayak di sini wadiah. Wadiah itu barang titipan, ya. Terus ada murabahah tadi yang Ustaz jelaskan, yaitu usaha dalam mengambil untung, ya. Terus ada juga di sini musaqah. Silakan, di sini juga ada halaman poin 5 halaman 126, ya. Kerjasama dalam usaha menggarap kebun. Terus ada muzaraah, ya. Muzaraah yaitu kerjasama dalam bidang pertanian, ya.
ada juga mukhabarah. Mukhabarah itu adalah akad ya dengan pemilik sandang atau ladang ya, dengan ketentuan benihnya dari pemilik tanah ya, benihnya dari pemilik tanah. Nah, terus ada sewa menyewa, ijarah, utang piutang. Di sini sedikit ya tentang qirad ya. Ada juga riba ya. Riba itu pengertiannya apa begitu? Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum ujiannya nanti ya minggu depan ya. Minggu depannya lagi kita.